Salam saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali mengikuti ibadah online yang sederhana ini. Khusus di hari spesial pada pagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita, apapun yang kita hadapi saat ini, segala problem, kesesakan, dan beban hidup, biarlah kita letakkan di bawah kaki Tuhan, dan Roh Kudus memberikan kita roh yang girang, sukacita. Dan kita akan menaikkan pujian, memuji memuliakan nama Tuhan, memanjatkan pokok-pokok doa, dan terutama kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, bahkan di luar negeri, sepanjang siaran ini bisa saudara ikuti, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang penuh hormat, tertib namun sukacita di dalam ibadah online yang sederhana ini. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk sejenak bersaat teduh, mohon nikmat bimbingan pimpinan penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan untuk bisa mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita awali dengan menaikkan pujian api zaman. Biarlah roh kita, iman kita terus dikuatkan Tuhan. Dan jiwa kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Membuat kita giat, sukacita melayani Tuhan, memberitakan Injil. Mari kita naikkan pujian api zaman. Darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, litanya telah gelap gulita. Kita naikkan pujian ini dengan menghayati setiap lirik lagunya. Api zaman.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah Tritunggal. Dan biarlah hari demi hari kita lalui di dalam masa-masa kesulitan apapun yang menjadi kesukaran hidup kita. Kita dipimpin oleh Roh Kudus di dalam terangnya melalui firman-Nya. Biar kita tetap diteguhkan, dikuatkan, dan iman kita boleh bertumbuh. Terus dia mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir. Mari kita naikkan pujian Roh Kudus tetap teguh. Kau pemimpin umatmu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Bila kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dan kita yakin di dalam pimpinannya, di dalam tuntunannya, kita dimampukan melewati masa-masa sukar, melewati lembah gurun dunia ini. Roh Kudus tetap teguh.
Mari kita masuk dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menikmati segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu. Istimewa kami mengucap syukur, kami masih boleh memperingati Hari Raya Pentakosta pada pagi hari ini. Sungguh Bapak, kalau kami bisa bertahan sampai detik ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Berkat-berkat baik itu jasmani maupun rohani. Makanan, minuman, kesehatan. Perlindungan Tuhan terhadap kami dari segala macam bahaya yang bisa membahayakan hidup kami, yang bisa menggoyahkan iman kami. Tuhan masih melindungi kami. Istimewa kami mengucap syukur atas darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib yang menebus kami yang berdosa. Bapa, begitu besarnya kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Biarlah senantiasa hati kami terus dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kami pada pertobatan, yang terus mengingat dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dengan segala keberadaan kami. Dan dosa-dosa pelanggaran kami bisa menghalangi kami untuk datang dari hadirat-Mu yang Maha Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah bersalah baik itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Bahkan segala hal yang kami rasa adalah baik, semuanya telah terpolusi oleh dosa. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya melalui darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami pada pagi hari ini dan melayakkan kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus, yang membimbing kami untuk makin dekat dengan, makin mengenal juru selamat, makin hidup selaras dengan firman Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Menjadi pribadi yang sama sekali baru. Yang berpusat kepada juru selamat, bukan berpusat pada diri kami sendiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian kebenaran dari pemberitaan firman Tuhan. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, jiwa kami, kehendak kami, biarlah semua ditundukkan pada pemberitaan firman Tuhan, tunduk pada firman Tuhan. Dan biarlah firman mengubahkan kami menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Memberikan kekuatan kepada kami untuk menyadari bahwa hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati segala anugerah. Tolong kami ya Tuhan, di dalam kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan.
pusatkan pikiran kami, hati kami pada pemberitaan firman Tuhan. Khususnya kalau pada pagi hari ini ada yang lelah, mengantuk, pikiran mengembara kemana-mana, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Biarlah Kau sendiri yang memberikan kesegaran kepada kami di dalam mendengarkan pemberitaan firman. Khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kejahatan yang hendak mengalihkan perhatian dan penyampaiannya dari firman Tuhan. Tambahi, kurangi apapun yang sudah persiapkan. Biarlah semuanya hanya kebenaran yang datang daripada-Mu yang disampaikan. Dan berilah kuasa pemberitaan firman Tuhan yang mengubahkan kami. Khususnya telinga kami, hati kami, pikiran kami untuk tunduk pada firman Tuhan. Bukan pada hikmat dunia ini. Sekalipun di dalam pikiran kami itu tidak masuk akal, mustahil. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu adalah iya dan amin. Dan firman-Mu itu kekal. Berkuasa atas kami, atas hidup kami, bahkan seluruh hidup kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan dan biarlah Tuhan Kau kuduskan persembahan ini. Ajar kami untuk memberi dengan sikap dan motivasi yang benar. Semata-mata karena cinta Tuhan. Dan Tuhan berkati seluruh tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah pakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu. Untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Bukan untuk mendukung program-program yang mati. Tetapi membawa jiwa-jiwa makin dekat pada Kristus. Supaya mereka percaya dan selamat. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini juga menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami terus menitipkan kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di tengah begitu banyaknya perang, berkecamuk, bergejolak di berbagai belahan dunia yang lain. Di berbagai belahan negara yang lain. Kami terus titipkan ke dalam tangan seluruh para pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil. Kami mohon ya Tuhan, biarlah segala kesejahteraan, kesentosan bangsa dan negara kami titipkan ke dalam tangan-Mu. Kau yang berkuasa memegang jalannya pemerintahan ini. Kami terus berdoa begitu banyak korupsi yang merajalela di negara ini. Para pejabat yang tidak takut akan Tuhan menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa. Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu supaya pertobatan khususnya para aparatur negara supaya dengan jalan-Mu mereka dipertobatkan, mereka bekerja takut akan Tuhan. Korupsi bisa dipangkas demikian rupa. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan menjadi teladan bagi yang lain. Dan kami juga berdoa untuk beberapa gelintir manusia yang menikmati begitu melimpahnya kekayaan bangsa dan negara ini. Hanya dinikmati oleh beberapa gelintir para konglomerat. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus melawat mereka. Dan pakai kami jika kami mempunyai akses ke sana untuk mempertobatkan mereka. Untuk menyerukan bahwa hidup ini sia-sia. Jika kami tidak memakainya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah mereka dipertobatkan sebagian rupa dan mengembalikan kekayaan mereka untuk kesejahteraan Indonesia. Kami tidak lupa berdoa untuk rakyat kecil, para petani,
guru, para guru, dosen yang hidup di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan. Khususnya anak-anak Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Biarlah Bapa Engkau kuatkan kami, dan Engkau juga berkati kami. Menolong kami untuk tetap bertahan dalam kondisi kami, dan terus berharap kepadamu. Semuanya menjadi membaik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sakit, baik itu terbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Apapun yang jadi sakit penyakit mereka, baik jasmani maupun rohani, di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan mengingatkan bahwa kesembuhannya itu datangnya daripada-Mu. Dan mereka Engkau pakai makin memuliakan, untuk melihat betapa besar kasih. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemerosotan ekonomi, bahkan bangkrut habis-habisan. Tuhan, kami berdoa khusus Engkau melawat mereka, Engkau memakai kami untuk mendoakan mereka, mengunjungi mereka, menguatkan mereka, bahkan kami yang diberkati secara berlebihan, menolong mereka. Tuhan, mohon pulihkan kondisi ekonomi mereka, dan Kau memberikan hikmat sedemikian rupa apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Dan biarlah Roh Kudus memberikan roh kegirangan saat mereka mengalami sukacita, jalan keluar yang datang daripada-Mu, pertolongan yang datang daripada-Mu. Juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemerosotan iman, karena begitu beratnya beban hidup yang mereka alami, problem kesukaran yang mereka hadapi. Bapa, kiranya Engkau memakai kami untuk menjangkau mereka, untuk mendoakan mereka, untuk menguatkan mereka. Roh Kudus bekerja sedemikian rupa akan menganugerahkan iman sejati, iman yang genuine, iman yang menyelamatkan, untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bahwa hidup mereka masih ada harapan dalam Yesus. Biarlah Engkau pulihkan mereka, ya Tuhan, Engkau rampas mereka dari kuasa-kuasa kegelapan. Khususnya untuk saudara-saudara kami yang ingin lari dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari persekutuan. Tarik mereka dari dunia, ya Tuhan, rampas mereka dan pakai kami untuk menjangkau mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam, guru sekolah minggu, yang pada pagi hari ini juga memberitakan firman di hari Pentakosta ini. Bila ya Tuhan, Roh Kudus memberikan kuasa pada mereka di dalam hikmat berkata-kata, khususnya menyampaikan kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan pada pagi hari ini banyak jiwa yang percaya kepada Yesus dan beroleh anugerah keselamatan melalui pemberitaan firman yang kami sampaikan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Novi. Biarlah Tuhan selalu memberikan penyertaan dan berkat-Mu atas pekerjaannya, atas bisnisnya, atas pelayanannya, juga untuk keluarga kecilnya, untuk istri dan anaknya yang sedang studi di Korea. Biar Tuhan memberkati, bahkan memberikan iman yang teguh kepada mereka, juga untuk Ibu Ari beserta dengan keluarga dan anaknya yang merintis usaha dan tetap melayani Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan mereka, melalui usaha mereka, mereka diberkati dan tetap setia melayani Tuhan apapun yang mereka hadapi saat ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk saudara Puput yang saat ini mengalami sakit. Bapak, kiranya Kau berkenan memberikan kesembuhan kepada dia, sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Dan Kau memberkati seluruh keluarganya, bahkan keluarga besarnya, anak-anaknya. Demikian juga untuk saudara Edu serta keluarganya.
Tuhan berikan hikmat sedemikian rupa, dia harus bekerja di mana, di bidang apa. Bahkan Engkau memberikan iman yang makin hari makin teguh, terutama kepada istri, beserta dengan anaknya dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan memberkati dia. Demikian juga untuk Saudara Hendik di Papua. Biar juga Engkau berkati keluarga kecil ini, dengan Ibu Nani di Jakarta, di dalam kesibukan kerjanya, kerinduannya untuk bisa melayani. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberikan kesehatan dan iman yang teguh kepada beliau. Kami berdoa secara khusus untuk sekolah teologi online Surabaya yang sudah memberkati begitu banyak jiwa, khususnya anak-anak muda, dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang berada di luar negeri. Kami bawa dalam doa pada pagi hari ini, biar Roh Kudus kerja sedemikian rupa, roh giat, roh sukacita, meluap-luap atas mereka di dalam pelayanan dan usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk budaya di Taiwan, untuk Bu Ayu dan Ibu Yeni di Hong Kong, untuk Bu Jessie di Sarawak, Malaysia. Dan biarlah Roh Kudus melawat mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dan meneguhkan iman mereka. Juga untuk mahasiswa yang lainnya, biarlah ya Tuhan mereka semakin dikuatkan, semakin dikobarkan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Miske, untuk Pak Gusti, untuk Pak Anto yang penuh sukacita dan giat memberitakan Injil, mengerjakan misi. Biarlah ya Tuhan di dalam keterbatasan mereka, mereka tetap setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Saya khusus kami berdoa untuk Pak Gusti, untuk problem pelayanan yang dihadapi. Biarlah dia tetap bekerja melayani dengan takut akan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saat melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, dia berani mengoreksi, bahkan menegur, dan Roh Kudus memberikan hikmat pada dia dalam berkata-kata. Bapa, kiranya Kau berkati beliau. Kami tidak lupa juga berdoa untuk pelayanan Grace Ministry, baik itu dalam pelayanan misi, penjangkauan, pemuritan, kebedesaan dan pedalaman. Bapa, biarlah Roh Kudus memberikan visi apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan untuk kami kerjakan. Singkirkan segala ego kami dan biarlah kami bekerja melayani Tuhan sepenuh hati, semata-mata karena cinta Tuhan. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian Bangunkan Kami. Biarlah iman kita, semangat kita dalam melayani, jiwa kita selalu terarah kepada Tuhan. Biarlah kita yang mungkin selama ini menikmati kenyamanan, tidur oleh kenikmatan-kenikmatan dan berkat-berkat yang sudah Tuhan beri. Biarlah Tuhan membangunkan kita sekalian untuk bukan hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi melayani Tuhan, memberitakan Injil. Mari kita naikkan pujian ini dengan menghayati setiap lirik lagunya. Bangunkan Kami.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Saya beri judul Roh Kudus dicurahkan, gereja digerakkan. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang dikasih Tuhan, hari Pentakosta itu bukan sekedar perayaan emosional atau fenomena spektakuler semata. Pentakosta adalah penggenapan janji Allah, pencurahan Roh Kudus, dan lahirnya gereja yang diutus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Banyak orang percaya yang mengejar api, tetapi melupakan tujuan api itu diberikan. Tujuan api itu diberikan adalah bukan sekedar fenomena yang ajaib, tetapi tanda rohani yang sangat dalam tentang karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya dan gereja. Jadi kita lihat peristiwa itu digambarkan, tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, beberapa tujuan utama api Pentakosta. Yang pertama adalah tanda kehadiran Allah. Di dalam Alkitab, api sering melambangkan hadirat Allah. Seperti misalnya semak yang menyala kepada Musa, tiang api di padang gurun, api di Gunung Sinai. Di dalam Pentakosta, Allah menunjukkan bahwa Roh Kudus kini hadir di dalam umatnya.
bukan hanya di bait suci. Yang kedua, memberi kuasa untuk bersaksi. Di mana api Pentakosta berkaitan dengan kuasa penginjilan. Firman Tuhan mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan sesudah Pentakosta, murid-murid yang takut menjadi berani. Petrus berkhotbah dengan penuh kuasa. Ribuan orang bertobat. Jadi tujuan utamanya bukan sensasi. Seperti tumbang, geblak, ketawa-ketawa tidak berhenti dan sebagainya. Bukan itu. Tujuan utamanya adalah pemberdayaan untuk memberitakan Injil. Jadi bukan untuk yang sia-sia. Yang ketiga, melambangkan penyucian. Api juga melambangkan pemurnian. Seperti emas yang dimurnikan dalam api. Roh Kudus juga bekerja untuk membersihkan dosa, untuk membakar kehidupan lama, untuk membentuk kekudusan orang-orang percaya, orang-orang pilihan. Dan yang keempat, menyalakan semangat rohani. Api memberi gambaran gairah, kasih kepada Tuhan, keberanian, giat, semangat, dan sukacita di dalam pelayanan. Karena itu orang percaya dipanggil untuk tidak padam roh. Tapi biarlah api pelayanannya berkobar-kobar. Semangatnya, giatnya terus berkobar. Yang datang daripada Roh Kudus. Yang kelima, menandai lahirnya gereja perjanjian baru. Jadi Pentakosta menjadi momentum lahirnya gereja yang dipenuhi Roh Kudus dan diutus ke dunia. Jadi bukan hanya seminggu sekali kumpul-kumpul dalam gereja, tapi pergi keluar, mengerjakan amal agung, memberitakan Injil, menjangkau, memuridkan, dan sebagainya. Di ayat 11, mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi di sini bukan berkata-kata dengan bahasa yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Yang tidak membangun siapapun. Tapi kata-kata yang membangun. Yang berasal dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan pribadi siapapun menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saudara yang dikasih Tuhan, api itu menunjukkan bahwa Injil akan menyebar ke segala bangsa. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani. Sesuai dengan panggilannya masing-masing. Dan Roh Kudus tinggal di dalam umat Tuhan. Jika iman yang dianugerahkan kepada kita adalah iman yang genuine, iman yang asli, iman yang menyelamatkan, maka Roh Kudus mengarahkan kita untuk makin hari makin hidup selaras dengan firman Tuhan, setiap hari hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi api Pentakosta diberikan untuk menyatakan hadirat Allah, memberi kuasa bersaksi, memurnikan hidup, menyalakan semangat rohani, dan melahirkan gereja yang misioner. Bukan untuk pamer pertunjukan mujizat, tetapi untuk transformasi hidup dan pemberitaan Injil Kristus. Sesuai dikasih Tuhan, Roh Kudus bukan dicurahkan supaya manusia memuliakan dirinya, tetapi supaya Kristus dimuliakan dan Injil diberitakan. Calvin berkata, Roh Kudus tidak diberikan untuk membawa manusia kepada wahyu baru di luar Kristus, tetapi untuk memeteraikan Injil Kristus di dalam hati umat. Selesai dikasih Tuhan, Pentakosta adalah penggenapan janji Allah.
Di ayatnya yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Hari Pentakosta awalnya adalah hari raya Yahudi, 50 hari setelah Paskah. Pada hari itu orang Israel merayakan panen dan syukur kepada Allah. Tetapi Allah memakai momentum itu untuk menunjukkan panen rohani yang lebih besar. Jiwa-jiwa dituai ke dalam kerajaan Allah. Apa yang terjadi di Pentakosta bukan kejadian yang spontan tanpa rencana. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi sudah dinubuatkan. Juga janji Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengaku percaya tapi belum mengenal dia berarti orang Kristen Katolik. Ia hanyalah kambing dan bukan domba atau bukan orang Kristen yang sejati. Tetapi orang yang Kristen sejati, hidupnya akan dipimpin, diterangi oleh Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Pentakosta ini perintah Tuhan untuk mentaati Roh Kudus. Khususnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi bukan menjadi saksi atas diri sendiri atau orang lain, siapapun. Tetapi menjadi saksi Kristus. Dia adalah satu-satunya peta dan teladan semua orang percaya. Dari banyak orang yang hanya mengidolakan hamba Tuhannya, hamba Tuhan tertentu. Tanpa sadar mereka merupakan Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Sesuai yang dikasih Tuhan, Allah itu setia kepada janjinya. Orang percaya hidup bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan janji firman Tuhan. Gereja yang sejati dibangun oleh karya Roh Kudus, bukan sekedar strategi manusia. Apapun canggihnya cara dan strategi mereka. Gereja bertumbuh oleh pekerjaan Roh Kudus melalui firman-Nya. Kebangunan rohani yang sejati lahir dari ketaatan kepada firman Tuhan. Dan orang percaya taat pada firman-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dengan kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Dikatakan di sana, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi ada 3 simbol penting. Angin, api, bahasa. Angin melambangkan kuasa dan kehidupan dari Allah. Roh Kudus itu pribadi Allah Tritunggal,
bukan energi mistik. Ia adalah pribadi ilahi yang menghidupkan, yang mempunyai kehendaknya sendiri, yang berotoritas penuh, yang berdaulat. Yang kedua, api. Api ini melambangkan kekudusan dan pemurnian. Api Roh Kudus bukan sekedar membuat orang emosional, tetapi membakar dosa dan memurnikan hidup. Memimpin orang percaya kepada pertobatan di dalam Yesus. Yang ketiga, bahasa-bahasa. Mujizat bahasa menunjukkan Injil untuk segala bangsa. Allah membalik kutub menara Babel. Di Babel, manusia dipecah, diserakkan karena kesombongan. Tapi di Pentakosta, bangsa-bangsa dipersatukan dalam Injil Kristus. Perhatikan, Injil itu mempersatukan orang percaya. Tapi juga memisahkannya dengan tegas dan jelas dari para penyesat. Jadi bukan, sekali lagi, bukan bahasa yang sia-sia, yang tanpa arti, yang tidak membangun. Tetapi bahasa yang membangun iman dan firman-Nya. Melalui firman-Nya kita dibangun, iman kita dikuatkan, diteguhkan. Diberikan pengharapan yang pasti. Tanda utama kepenuhan Roh Kudus bukan sensasi lahiriah, tetapi hidup yang diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Hidup yang menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang diubahkan selaras dengan firman Tuhan. Menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Atau hal-hal yang bernilai kekal timbang yang fana ataupun sementara. Roh Kudus mendorong gereja keluar untuk memberitakan Injil. Gereja tanpa Roh Kudus menjadi suatu organisasi yang mati. Hanya sibuk, aktif, tetapi mati secara rohani. Saudara, dikasih Tuhan, John Owen mengatakan, tanpa Roh Kudus, seluruh pekerjaan gereja hanyalah aktivitas manusia belaka. Ingat, natur manusia itu berdosa, cenderung pada kejahatan. Sebelum dia dilahirbarukan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, manusia itu mati secara rohani. Bisu, buta tuli terhadap kebenaran. Karena itu perlu Roh Kudus dan firman-Nya agar mereka dilahirbarukan. Pelayanan apapun itu bentuknya harus ada pemberitaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang berkuasa dan mengubahkan pribadi siapapun menjadi pribadi yang lebih baik. Sesuai dikasih Tuhan, Pentakosta itu melahirkan gereja penginjil. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 5-11. Orang-orang dari berbagai bangsa mendengar Injil dalam bahasa mereka sendiri. Pentakosta adalah deklarasi bahwa Injil bukan hanya untuk satu suku atau bangsa. Injil adalah kabar keselamatan bagi dunia. Kuasa Roh Kudus bukan pertama-tama diberikan untuk kenyamanan pribadi, tetapi untuk misi Allah, misi Dei. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan di sana. Roh Kudus memberi kuasa. Kuasa untuk bersaksi. Bersaksi tentang Kristus, bukan yang lain. Bukan tentang dirinya sendiri. Dan gereja yang penuh Roh Kudus pasti memiliki hati penginjilan. Orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus akan rindu belajar firman, belajar kebenaran, dan memberitakan Kristus. Kekristenan yang hanya mengejar hiburan rohani, entertain rohani,
tanpa misi adalah kekristenan yang menyimpang dari Pentakosta Alkitabiah. Dan respon manusia terhadap pekerjaan Roh Kudus seperti yang digambarkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 12-13. Ada dua respon. Di sana digambarkan takjub dan mencari pengertian yang benar. Respon yang kedua, mengejek dan menghina. Dan sampai hari ini tetap sama. Ada orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ada juga yang mengeraskan hati. Saudara dikasih Tuhan, pekerjaan Roh Kudus selalu memisahkan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan yang ingin hiburan rohani, entertain rohani. Mari pada pagi hari ini, di momen Pentakosta ini, tanyakan kepada diri sendiri, apakah aku sungguh-sungguh rindu kebenaran akan firman Tuhan? Apakah aku sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah aku menjadi saksi Kristus? Saudara dikasih Tuhan, Pentakosta bukan sekedar sejarah gereja. Pentakosta adalah karya Allah yang terus bekerja melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menginsafkan dosa, memuliakan Kristus, membuka pengertian akan firman Tuhan, memberi keberanian di dalam memberitakan Injil, menguduskan hidup setiap orang percaya. Jangan hanya mencari pengalaman rohani, perasaan rohani, tetapi carilah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan tunduk kepada firman Tuhan. Matthew Henry mengatakan, mereka yang dipenuhi Roh Kudus akan dipenuhi keberanian untuk memuliakan Kristus. Dan hari Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa Pentakosta mengingatkan kita bahwa gereja tidak dibangun oleh kekuatan manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Api Pentakosta bukan untuk pertunjukan, show up, melainkan untuk menyalakan hati yang mengasihi Kristus dan berani keluar memberitakan Injil. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, ketakutan akan berubah menjadi keberanian dan kelemahan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus membakar hati kita untuk mencintai firman Tuhan, untuk hidup kudus dan setia memberitakan Injil yang murni. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari yang mengingatkan kami untuk tidak bersandar pada hikmat pengertian kami sendiri, tapi mengandalkan Roh Kudus di dalam segala perkara hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam pelayanan kami. Roh hikmat, roh yang memimpin kami ke dalam kebenaran, ialah itu memimpin kami untuk lapar dan haus akan kebenaran, mau belajar, mau diperlengkapi, mau dengan sungguh-sungguh melayani bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni kami jika kami sering menyia-nyiakan waktu yang sudah Engkau beri dengan segala aktivitas kami yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, tidak ada. Pakai kami ya Tuhan. Karuniakan kami roh yang berkorban, roh yang giat, semangat, sukacita melayani Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Dan kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, istri, suami,
anak-anak kami ke dalam tangan. Pakai kami ya Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Di momen Pentakosta ini, biar Roh Kudus tercurah atas kami. Untuk menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang diubahkan. Dan memakai segala aspek kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan sambil mengingat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita dengarkan pujian Api Roh Suci. Selesai kasih Tuhan. Berilah kehendak hati dan pikiranmu senantiasa dituntun oleh Roh Kudus yang memimpinmu dalam kebenaran melalui firman-Nya, dan beritakanlah Injil yang murni kepada segala bangsa. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan doksologi. Kita kembalikan segala hormat, sembah, pujian hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi.
Selesai dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini memperingati Pentakosta sudah selesai. Ada pengumuman bagi saudara-saudara yang mau join, berkolaborasi ataupun bersinergi, bekerja sama di dalam pelayanan baik itu misi, pekabaran Injil, penjangkauan dan pemberitaan bersama-sama dengan Grace Ministry Church. Silakan saudara menghubungi nomor handphone yang tercantum di layar 081 8030 46550. Kemudian untuk STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas Mei ini sudah berjalan. Jadi untuk memperlengkapi kaum awam yang mau melayani, silakan saudara mendaftarkan diri di nomor handphone yang tercantum di layar. Pada bulan Mei ini ada 3 mata kuliah, hari Selasa, Kamis, Sabtu, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi waktu Indonesia bagian Barat ada 3 mata kuliah. Yang pertama, pelayan awam di gereja dan marketplace. Kemudian itu hari Selasa. Kemudian hari Kamisnya dasar-dasar pelayanan gerejawi. Hari Kamis jam 7 juga. Dan pada hari Sabtunya penginjilan relasional pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir tersedia e-book teologi yang berkualitas ya untuk memperlengkapi diri atau untuk sekedar bahan bacaan untuk jemaat awam, mahasiswa teologi, dan bagi mereka yang tertarik untuk belajar secara mandiri. Silakan saudara bisa memesannya masing-masing berharga 50.000 saja. Saudara bisa memesannya di nomor handphone yang tercantum di layar. Ada e-book bidat-bidat, bibliologi, spiritualitas Kristen, manusia dan dosa, satanologi, dan teologi perjanjian baru. Silakan saudara menghubungi nomor yang tercantum di layar. Itu saja pengumuman singkatnya. Dan ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Silakan saudara bersatu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Selamat menjalani hidup hari-hari ke depan dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati.